Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Lelaki tua berpakaian hitam itu berlari cukup lama sebelum berani berhenti. Melihat Chen Ping tidak mengejarnya, dia pun menghela napas panjang. Sialan, monster macam apa dia? Dia hanya makhluk abadi tingkat 4 yang tersebar, tapi dia membuatku, makhluk abadi tingkat 8 yang tersebar, jadi malu. Orang tua berpakaian hitam itu mengutuk. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Chen Ping hanya berlatih dengannya. Jika Chen Ping memukulnya dengan sekuat tenaga, kepalanya pasti sudah jatuh ke tanah sejak lama, dan tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Orang yang menyebarkan berita itu benar-benar bajingan. Sepertinya dia jelas-jelas berusaha menyakiti orang lain. Orang tua berpakaian hitam itu telah tertipu. Melihat bahwa Chen Ping hanya seorang abadi tingkat keempat, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia akhirnya mengerti bahwa Chen Ping telah mendapatkan sebuah harta karun dari sebuah peninggalan kuno. Itu membuktikan kalau kekuatan atau latar belakang Chen Ping memang luar biasa. Kalau tidak, seorang makhluk abadi tingkat 4 di alam pengembara abadi tidak akan bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan itu sama sekali. Orang tua berpakaian hitam itu, yang tahu bahwa ia telah ditipu, pergi dengan frustrasi. Meskipun hatinya sangat enggan, dia tahu bahwa ini sudah merupakan konspirasi. Jika dia ingin menghindarinya, dia harus menjauhinya. Chen Ping mengambil tas penyimpanan milik lelaki tua berpakaian hitam itu dan tidak menyimpannya, tetapi langsung menyerahkannya kepada Mo Wuji. Tuan Mo, sumber daya di tas penyimpanan ini dapat digunakan sebagai modal untuk membangun kembali keluarga Mo. Kata Chen Ping, banyak bangunan sekolah Mohis hancur dalam perang ini. Chen Ping, mengapa kau bersikap begitu sopan padaku? Kita semua adalah keluarga. Mo Wuji tidak mengulurkan tangannya. Chen Ping langsung memasukkannya ke tangan Mo Wuji dan berkata, sekarang, hampir semua orang di 3 surga tahu bahwa aku memiliki harta karun dari reruntuhan kuno. Pasti akan ada banyak orang yang mengincarku. Jadi aku tidak bisa tinggal di keluarga Mo lagi, kalau tidak, ini akan membawa bencana bagi keluarga Mo. Aku berencana untuk membawa King Yun pergi sementara. Setelah masalah ini selesai, aku akan membiarkan King Yun kembali menemuimu. Baiklah, kalian semua berhati-hatilah. Melihat situasi keluarga Mo saat ini, memang tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini. Mo Wuji mengangguk. Ayah, Mo King Yun menatap Mo Wuji, matanya penuh dengan keengganan. Setelah beberapa saat, aku akan membangun kembali sekolah Mohis, dan kamu dapat kembali menemuiku. Mo Wuji menepuk bahu Mo King Yun dengan lembut. Mo King Yun mengangguk penuh semangat. Chen Ping membawa Mo King Yun pergi, dan segera sosok mereka menghilang ke langit. Namun tak lama kemudian, saat Chen Ping dan Mo King Yun berjalan menembus kehampaan tempat mereka berada mulai bergetar hebat, dan seberkas cahaya langsung menyelimuti mereka. Chen Ping secara naluriah melindungi Mo King Yun di belakangnya. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di sekelilingnya dan melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Apakah ini Chen Ping yang memiliki relik dan harta karun kuno? Seseorang mengajukan pertanyaan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Mengapa orang-orang mengenalinya dimanapun dia pergi? Jelas menjadi sasaran. Maaf, aku bukan Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Berhenti bicara omong kosong, kami sudah melihat semua proyeksi Anda. Seseorang melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah proyeksi muncul di kehampaan. Chen Ping ada di sana. Sekarang, tidak ada gunanya bagi Chen Ping untuk menyangkalnya. Pihak lain bahkan membuat proyeksi. Tampaknya mereka harus memastikan bahwa Chen Ping tidak memiliki tempat untuk berdiri di 3 surga. Orang ini baru berada di tingkat keempat alam Sanxian. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun reruntuhan kuno? Seseorang mengajukan pertanyaan.
Beberapa orang datang langsung ke arah Chen Ping. Semua orang ingin tahu apa harta karun dari reruntuhan kuno itu. Melihat beberapa orang mengelilinginya, Chen Ping berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kalian, lebih baik kalian tidak main-main denganku, karena main-main denganku tidak akan berakhir baik." "Sial, apa kau begitu sombong?" Seorang pria berpakaian hijau mencibir, "Kau hanya seorang kultivator alam Sanxian. Tingkat 4, dan kau berani berbicara kepada kami seperti ini." "Saya, Enga." Tanpa menunggu lelaki berbaju hijau itu menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping mengambil tindakan, dan pedang. Pembunuh naga langsung memenggal kepala lelaki itu. Melihat pemandangan ini, yang lain tercengang sejenak. "Tahukah Anda, pria berbaju hijau itu hanya berada di level ke-6 alam abadi yang tersebar, tetapi dia dibunuh oleh Chen Ping dengan satu pedang, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan." Orang-orang ini mulai mundur, menatap Chen Ping dengan ngeri. Tetapi Chen Ping mengabaikannya dan hanya menatap kekosongan sambil mengerutkan kening. Karena dia merasakan ada beberapa aura yang mengunci dirinya, dan aura ini sangat menakutkan. "Jika perkelahian terjadi, segera lari." Chen Ping berkata pada Mo Qingyun. "Aku tidak akan meninggalkanmu." Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. "Jika kau kabur, aku tidak perlu khawatir. Jika kau tetap di sini, perhatianku akan teralihkan," kata Chen Ping. Mo Qingyun tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping juga benar, jadi dia mengangguk, "Apakah kamu menyadari sesuatu? Seseorang datang dan dia sangat kuat." Begitu Chen Ping selesai berbicara, kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan kemudian tiga sosok perlahan muncul. Dengan munculnya ketiga sosok itu, udara di sekitar mereka dibekukan oleh tekanan yang lebih mengerikan. Mo Qingyun mencengkeram ujung bajunya erat-erat, ujung jarinya dingin, dan para kultivator pengembara yang awalnya mengelilinginya di kejauhan telah mundur ribuan mil jauhnya dalam ketakutan. Mereka menatap ke atas ke kehampaan, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Berdengung, ruang itu retak inci demi inci seperti pecahan kaca, dan tiga sosok perlahan melangkah keluar disertai cahaya keemasan yang menyilaukan. Lelaki tua di depan mengenakan jubah tauba gua ungu tua dengan pola bintang bergerak yang disulam di sudut-sudutnya. Setiap kali ia melangkah, sebuah rune emas muda akan muncul di bawah kakinya. Wajahnya pucat dan rambutnya seputih salju, tetapi diikat dengan jepit rambut bambu hijau tua. Matanya setengah terbuka, seolah-olah dia setengah tertidur, tetapi kilatan cahaya sesekali membuat para penggarap pengembara di bawah merasa seolah-olah mereka tertusuk oleh es hitam berusia 10.000 tahun. Di tangannya, ia bersandar pada tongkat berkepala naga. Mata naga itu sebenarnya adalah dua permata merah tua, dengan cahaya samar darah. Ketika tongkat itu jatuh ke tanah, riak-riak muncul di udara. Yang paling mengerikan adalah aura yang terpancar dari tubuhnya, yang bagaikan jurang yang sunyi senyap selama-lamanya. Nampak tenang, tetapi di dalamnya tersembunyi kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Pria setengah baya kekar yang mengikuti dari belakang memiliki gaya yang sangat berbeda. Dia bertelanjang dada, kulitnya yang perunggu ditutupi bekas luka yang mengerikan, setiap bekas luka menyerupai ular piton naga yang tidak aktif. Otot-ototnya sekeras besi dan penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia hanya berdiri di sana, dan ruang di sekelilingnya mengeluarkan suara, retak, seakan-akan tidak mampu menahan beban tersebut. Pria parubaya itu mengenakan celana kulit binatang berwarna hitam dan memiliki sebilah pisau patah yang tergantung di pinggangnya. Pisau itu berwarna gelap dan kusam, tetapi memancarkan aura pembunuh yang membuat jiwa bergetar. Wajahnya kasar, alisnya tegak, dan sepasang mata besarnya yang seperti lonceng tembaga menatap tajam ke arah Chen Ping. Matanya penuh dengan keserakahan dan kebrutalan yang tak tersamar, seolah-olah dia adalah binatang prasejarah yang sedang melihat mangsanya. Wanita cantik yang muncul terakhir memiliki pesona yang aneh. La mengenakan gaun merah menyala dengan sulaman benang emas pada ujungnya berupa bunga lili laba-laba merah. Saat berjalan, ia memancarkan aroma samar yang memikat.
Penampilannya sangat cantik, kulitnya lebih putih dari salju, alisnya hitam bagaikan tinta yang jauh, dan sepasang mata berwarna bunga persik yang begitu berair sehingga tampak bisa meneteskan air, tetapi jauh di dalam matanya ada niat membunuh yang dingin, seperti lidah ular berbisa. Rambutnya hitam berkilau, diikat dengan jepit rambut giok berwarna merah darah. Beberapa helai rambut menjuntai di samping pipinya, membuatnya tampak semakin menggoda. Dia sedang bermain dengan lonceng berwarna merah darah di tangannya. Setiap kali lonceng itu berayun, lonceng itu mengeluarkan suara yang menusuk jiwa, menyebabkan banyak kultivator tingkat rendah menutup telinga mereka di tempat dan mengerang kesakitan. Begitu mereka bertiga muncul, energi spiritual seluruh dunia tampak memadat, dan tekanan mengerikan dari tingkat ke-9 alam abadi tersebar mengalir turun seperti bima sakti di langit, membuat semua makhluk hidup di bawah sana kesulitan untuk bernapas. Itu mereka. Di kejauhan, seorang kultivator berambut putih dan berjanggut tiba-tiba berteriak, suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan, Guru Tao Xuanjizi dari Sekte Tianyan. Dan Raja Barbar Lisan dari suku Barbar kuno. Dan Nyonya Meixin dari Istana Bayangan Darah. Ya ampun. Bagaimana mungkin ketiganya muncul di saat yang bersamaan? Mereka semua adalah makhluk kelas 9 di alam abadi yang longgar. Di 3 surga, mereka adalah orang-orang yang dapat mengubah warna langit dan bumi hanya dengan hentakan kaki mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Chen Ping sudah mati sekarang. Harta karun reruntuhan kuno benar-benar menarik ketiga roh jahat ini. Kudengar Taois Xuanjizi adalah yang terbaik dalam mengungkap rahasia surga. Aku khawatir dia sudah tahu bahwa Chen Ping punya harta karun. Raja Lishan haus darah dan suka merampas harta karun. Nyonya Meixin bahkan lebih aneh lagi. Banyak guru telah meninggal di bawah loncengnya. Diskusi itu menyebar seperti air pasang, dan semua orang memandang Chen Ping dan Mo Qingyun dengan simpati dan ketakutan, seolah-olah mereka sudah berada di tangan 3 raksasa. Chen Ping mengerutkan kening lebih erat saat dia mendengarkan diskusi orang banyak. Dia tidak menyangka bahwa berita bahwa dia memiliki relik dan harta karun kuno akan menarik perhatian para master teratas dari 3 alam. Tubuh Mo Qingyun sedikit gemetar. Dia bisa dengan jelas merasakan 3 aura seberat gunung, yang masing-masing jauh lebih kuat daripada lelaki tua berpakaian hitam sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur ke belakang Chen Ping, ujung jarinya mencengkeram erat ujung pakaiannya, matanya penuh kekhawatiran, Chen Ping. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, melindungi Mo Qingyun di belakangnya, dan memegang pedang pembunuh naga di dadanya, bilah pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Dia memandang ketiga raksasa di depannya dan tahu dalam hatinya bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Pendeta Tao Xuanjizi adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya serak seperti gong yang patah, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Anak kecil, serahkan harta karun reruntuhan kuno, dan aku dapat meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Pandangannya tertuju pada Chen Ping, seolah-olah dia sedang melihat benda mati. Tatapannya yang acuh tak acuh membuat perlawanan Chen Ping tampak sia-sia. Raja Barbar Pembelah Gunung menggeram tidak sabar, suaranya seperti lonceng, mengguncang kehampaan dan membuatnya berdengung, mengapa kau membuang-buang waktu berbicara dengannya? Tangkap saja dia, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan semut kecil dari tingkat keempat alam abadi longgar. Bekas luka di tubuhnya mulai bersinar merah, dan otot-ototnya menonjol, dan jelaslah bahwa dia siap beraksi. Nyonya Meixin tertawa pelan, suaranya begitu merdu hingga membuat tulang-tulang orang menjadi lemas, tetapi kata-katanya dingin, adik kecil, mengapa kamu begitu keras kepala? Berikan harta karun itu kepada adikmu, adikmu mencintaimu. Sambil berbicara, dia perlahan menggoyangkan lonceng berwarna merah darah di tangannya, dan gelombang suara tak kasat mata melesat ke arah Chen Ping, mencoba mengganggu pikirannya. Mata Chen Ping terfokus, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi, langsung menghalangi suara dekaden itu,
dia menatap ketiga orang itu tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga pasti telah melakukan kesalahan. Aku tidak memiliki harta dari reruntuhan kuno. Aku hanya seorang kultivator independen. Mengapa kalian para senior harus mempermalukan seorang junior sepertiku? Mendengus. Pendeta Tao Xuanjizi mendengus dingin, matanya bersinar cemerlang. Anak kecil, apakah kau mencoba bermain trik di hadapanku? Kau pikir trikmu bisa disembunyikan dari kami? Citramu telah menyebar ke seluruh 3 surga. Apakah kau pikir aku buta dan tidak bisa melihatnya? Raja barbar pembelah gunung bahkan lebih gamblang. Dia melangkah maju, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Dia meraung, berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Nyonya Meixin tersenyum manis dan menggelengkan kepalanya, adik kecil, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Kalau begitu, adik harus mencarinya sendiri. Saat dia berbicara, sosoknya berkelebat dan berubah menjadi bayangan merah, langsung muncul di depan Chen Ping. Jari-jarinya yang ramping dan giok, dengan aroma manis dan amis, menyentuh alis Chen Ping.